Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Friska Vitasari dengan NIM 2014110128, kelas PBS 4A, Program Studi Perbankan Syariah, jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Kali ini saya akan membuat sebuah video yang mana video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Statistik 2 dengan dosen pengampu Ibu Hastita SSI MSI. Tugas yang akan saya buat yaitu video praktikum tentang analisis regresi linier berganda menggunakan aplikasi SPSS 25. Langsung saja ke langkah-langkahnya. Di sini saya mempunyai sebuah data yang telah disiapkan sebelumnya, di mana data tersebut telah saya input secara manual di dalam aplikasi SPSS. Di dalam data tersebut terdapat data jumlah hotel, jumlah restoran, dan jumlah pendapatan asli daerah. Jumlah hotel dan jumlah restoran adalah variabel X atau variabel bebas, sedangkan data pendapatan asli daerah adalah variabel Y atau variabel terikat. Untuk memasukkan data tersebut, caranya yaitu ke bagian tab variabel new. Nah, di sini kita bisa mengatur atau mengubah seperti nama, tipe, dan lain sebagainya yang nantinya akan terlihat di bagian data view. Untuk mencari bagaimana perhitungan regresi linier berganda dalam data tersebut, caranya adalah masuk ke bagian analis, kemudian pilih regression, dan pilih yang linear. Kemudian setelah itu masukkan data variabel X1 dan X2 ke bagian independen, di mana X1-nya adalah jumlah hotel dan X2-nya adalah jumlah restoran. Sedangkan untuk data variabel Y masukkan ke bagian dependen. Di sini variabel Y-nya adalah pendapatan asli daerah. Kemudian pilih statistik, centang bagian estimate, model fit, dan juga R squared change, dan klik continue, kemudian klik OK. Nah, jadi ini adalah hasil dari perhitungan SPSS. Jadi kita tidak perlu lagi menghitung secara manual. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh jumlah hotel dan jumlah restoran terhadap pendapatan asli daerah, terdapat dua cara yang bisa kita lakukan. Yang mana cara tersebut sudah saya siapkan di aplikasi Word dan akan saya jelaskan bagaimana langkah-langkah dan analisis penyelesaiannya. Jadi cara pertama yaitu menggunakan uji F simultan. Seperti pada tabel yang sudah saya ambil hasil perhitungannya dari aplikasi SPSS ini, caranya bisa dilihat dari F hitungnya. Nilai F hitungnya nanti kita bandingkan dengan F tabel, di mana hal pertama yang kita lakukan adalah menentukan hipotesis. Jadi karena ada 2X, maka H0 adalah B1 sama dengan B2 sama dengan 0. Artinya jumlah hotel dan jumlah restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan H1 adalah B1 tidak sama dengan B2 tidak sama dengan 0. Artinya jumlah hotel dan jumlah restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Untuk mengetahui apakah H0 atau H1 yang diterima, maka kita perlu melakukan uji, di mana cara mencarinya menggunakan uji F. Kita lihat F-nya di sini, nilai F hitungnya adalah 33,895 dan F tabelnya adalah 5,79. Nilai F tabel ini diperoleh dari tabel distribusi F yang bisa kalian download di Google maupun di aplikasi lainnya. Jadi seperti dalam rumus tersebut, maka F alpha adalah 0,05, kemudian K adalah banyaknya peubah X, berarti XK-nya adalah 2, kemudian N-nya
adalah 8, maka 8 kurang 2 kurang 1 sama dengan 5. Jadi derajat bebasnya adalah 2,5. Kemudian untuk mempermudah kita juga bisa melihat derajat bebasnya itu 2,5 pada tabel ANOVA di bagian ini. Kemudian kita bisa melihat F tabel dari derajat bebas 2,5 di tabel distribusi F, yaitu 5,79. Lalu kita bandingkan antara F hitung dengan F tabelnya, di mana kriteria pengujinya jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak H0. Nah, di sini dapat dilihat karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel atau F hitung senilai dengan 33,695 dan F tabelnya senilai 5,79, maka tolak H0, yang artinya bahwa jumlah hotel dan jumlah restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Lebih mudahnya kita bisa menggunakan cara kedua, karena kita menggunakan SPSS yang di dalamnya sudah terdapat nilai signifikan, maka cara kedua ini kita tetap menggunakan hasil atau tabel yang ada seperti tabel perhitungan SPSS ini. Di sini kita hanya melihat dari nilai signifikannya saja. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0. Nah, kita bisa langsung melihat bahwa nilai signifikannya adalah 0,001, jadi nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0, yang artinya bahwa jumlah hotel dan jumlah restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Jadi lebih mudah cara kedua, karena kita tidak perlu mencari dan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Cukup melihat nilai signifikannya saja dengan cara membandingkan nilai signifikan dengan 0,05. Jika lebih kecil maka tolak H0, berarti H1-nya diterima, yang artinya ada pengaruh antara jumlah hotel dan jumlah restoran terhadap pendapatan asli daerah. Selanjutnya, menentukan persamaan regresi linier berganda. Untuk menentukan persamaan regresi linier berganda, kita dapat melihat pada tabel uji T, yaitu di bagian coefficient, seperti pada tabel yang sudah saya ambil perhitungannya di aplikasi SPSS. Di sini sudah terdapat nilai koefisiennya, di mana ada konstan yang biasanya disebut dengan BO, kemudian jumlah hotel yang bisa disebut B1, dan jumlah restoran disebut dengan B2. Kemudian untuk menentukan persamaannya, langsung saja kita bisa memasukkannya ke dalam model persamaan regresi linier berganda seperti ini. Bisa langsung dimasukkan ke rumus Y-duga, di mana B0 adalah minus 31,315, B1 0,449, X1 karena jumlah hotel adalah X1, dan B2-nya adalah 0,237 atau X2 atau jumlah restoran. Kemudian bisa juga dituliskan seperti ini, Y-duga sama dengan minus 31,315 ditambah 0,449 jumlah hotel ditambah 0,237 jumlah restoran. Nah, jadi regresi linier berganda ini bisa juga digunakan untuk meramalkan sesuatu yang akan datang, seperti halnya kasus yang sedang saya analisis ini. Kemudian kita lanjut uji T parsial dengan menggunakan tabel yang sama, karena tabel ini mengandung nilai T. Jadi uji T tadi adalah uji 1-1. Perbedaan antara uji F dan uji T. Uji F itu merupakan uji keseluruhan atau uji secara bersama-sama atau simultan. Sedangkan uji T merupakan uji 1-1.
Namun untuk mengambil suatu kesimpulan, karena kita menggunakan SPSS, kita tidak perlu memperhatikan lagi nilai T hitungnya. Karena jika kita memperhatikan T hitungnya, kita akan membandingkan lagi nilai T hitung ini terhadap nilai T tabel. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama, maka dari itu untuk mempermudah kita hanya melihat dari nilai signifikannya saja. Karena di SPSS secara otomatis sudah memunculkan nilai signifikannya, maka bisa kita gunakan untuk mengambil suatu kesimpulan dengan mudah. Jadi berdasarkan nilai signifikannya, maka kita perlu uji satu-satu. Untuk jumlah hotel, kita lihat nilai signifikannya adalah 0,080, di mana nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka keputusannya adalah terima H0, yang artinya bahwa jumlah hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Kemudian uji yang kedua yaitu jumlah restoran. Apakah ada pengaruhnya? Kita lihat nilai signifikannya adalah 0,260, di mana nilai signifikannya juga lebih besar dari 0,05. Maka keputusannya adalah terima H0, yang artinya bahwa jumlah restoran juga tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Jadi jika kita uji satu-satu, ternyata keduanya tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Namun ketika kita mengujinya secara bersama-sama atau secara simultan, maka keduanya akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Itulah yang membedakan antara uji F dan uji T. Selanjutnya kita akan menghitung koefisien determinasi atau R-square. Seperti yang sudah saya ambil hasil perhitungannya dari aplikasi SPSS ini, karena kita mencari regresi linear berganda, maka nilai R-square yang kita pakai adalah adjusted R-square, di mana di sini nilai adjusted R-square-nya sebesar 0,903, artinya adalah pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh jumlah hotel dan jumlah restoran sebesar 90,3%, dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti yaitu sebesar 9,7%. Baik, mungkin itu saja untuk langkah-langkah mengenai analisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS 25 yang dapat saya sampaikan. Apabila masih terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya cukupi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.